diri massal bernama demokrasi liberal. Coba bayangkan dan rasakan sejenak. Bayangkan kalian baru saja mendapatkan sebuah hadiah yang sangat mewah. Sebuah setelan jas atau gaun yang sangat elegan. Bahannya mahal. Jahitannya rapi dan terlihat begitu berwibawa saat dipakai oleh orang-orang. Dari mana tempat pakaian ini berasal, di London, Paris, atau Los Angeles atau Washington DC. Kalian merasa bangga saat pertama kali memakainya. Kalian merasa menjadi lebih modern. Kalian merasa setara dengan orang-orang di kota-kota tersebut di seluruh dunia. Tapi kemudian, rasakan apa yang terjadi saat baju itu menyentuh kulit kalian. Baju itu baru ternyata terasa kaku. Ukurannya ternyata nggak terlalu pas. Kerahnya terlalu tinggi, hingga perlahan-lahan kalian mulai merasakan bahwa kerah tersebut mulai mencekik leher kalian. Jahitannya pun karena dipaksakan, itu mulai robek karena ia dipaksakan membungkus tubuh kalian yang memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda. Kalian ingin melepasnya, tapi semua orang di sekitar kalian berteriak, "Jangan! Itu baju yang paling indah di dunia. Jika kamu melepasnya, kamu akan dianggap primitif. Kalian akan dianggap gak beradab." Selamat datang di The Dark Archive. Hari ini, kita akan membahas baju impor tersebut. Sebuah sistem yang selama puluhan tahun dipaksakan untuk dipakai oleh raga besar bernama Indonesia. Baju itu bernama demokrasi liberal. Sistem yang diagung-agungkan di buku sekolah ini sebenarnya sedang merobek-robek identitas bangsa kita dari dalam. Kita sedang hidup di sebuah negara yang sedang mengalami mabuk kebebasan. Demokrasi di Indonesia hari ini bukan lagi soal menyuarakan kebenaran, bukan lagi soal membangun negara, tapi sudah masuk ke fase yang sangat mengerikan, yaitu kebablasan demokrasinya. Dan hari ini kita akan membongkar datanya, membedah psikologisnya, melihat ke sejarah yang sengaja disembunyikan dan menunjukkan kepada kalian mengapa memaksakan sistem ini adalah sebuah kesalahan fatal bagi masa depan kita dan anak cucu kita. Mari kita buka kartunya. Untuk memahami mengapa baju ini salah ukuran, kita harus kembali ke tempat di mana ia pertama kali dijahit. Demokrasi modern lahir di dunia barat, berakar dari Yunani, lalu dibesarkan di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka membangun sistem ini di atas fondasi bernama nation state atau negara bangsa yang sangat homogen. Penduduk mereka, mayoritas mutlak, berasal dari satu ras yang sama, memiliki akar budaya yang juga sama, sejarah penaklukan yang sama, dan berbicara dengan bahasa yang sama. Bagi mereka, perbedaan pendapat hanyalah sebatas pertarungan ide, pertarungan kebijakan ekonomi saja. Lalu, sistem yang lahir dari keseragaman itu diimpor mentah-mentah ke sini, ke Indonesia, sebuah kepulauan yang merupakan kumpulan dari 700 lebih bahasa daerah, 1.300 lebih suku bangsa. Kita memiliki 6 agama resmi, dan mungkin ada puluhan hingga belasan aliran kepercayaan yang kita akan susah untuk mendatanya. Ras yang berbeda dari Sumatera hingga ke Papua. Ketika sistem voting mayoritas 50+1 ala barat diterapkan di masyarakat yang sangat majemuk seperti ini, apa yang akan terjadi? Perbedaan pendapat tidak lagi menjadi pertarungan gagasan. Perbedaan itu dengan sangat cepat langsung berubah menjadi gesekan identitas. SARA, SARA di Barat. Jika kandidat kalian kalah dalam pemilu, kalian hanya merasa bahwa ide kalian itu nggak laku. Tapi di Indonesia, jika kelompok kalian kalah pemilu, kalian akan merasa bahwa suku kalian, agama kalian, atau ras kalian sedang dikalahkan atau ditindas oleh ras lain yang ternyata ini adalah saudara sebangsa dan setanah air kita. Ini bukan lagi tentang pesta demokrasi. Ini adalah bom waktu psikologis yang kita rawat setiap
setiap 5 tahun sekali. Kita sedang memaksa pohon apel untuk tumbuh di atas tanah yang sejak awal diciptakan Tuhan untuk menanam padi. Kini, mari kita bicara tentang sebuah realita yang sangat pahit. Sesuatu yang jarang berani diakui secara terbuka karena takut dianggap nggak pro rakyat atau anti demokrasi. Dalam sistem one man one vote, satu orang satu suara, kita dipaksa menerima sebuah ilusi yang bernama kesetaraan yang mutlak. Ribuan tahun yang lalu, filsuf besar bernama Socrates memberikan sebuah analogi yang sangat jenius tentang sebuah kapal besar di tengah badai. Bayangkan, negara ini adalah sebuah kapal yang sedang bertaruh nyawa di tengah lautan. Jika kalian merasa ada di dalam kapal itu, siapa kira-kira yang kalian akan pilih untuk menentukan arah kapal agar kalian dan kita semua selamat sampai di tujuan? Apakah kalian akan menyerahkan keputusannya kepada kapten kapal yang mengerti navigasi, yang paham arah angin, dan tahu membaca kompas? Atau kalian akan mengumpulkan seluruh penumpang kapal, mulai dari yang paling pintar sampai yang sedang mabuk laut dan gak ngerti apa-apa, lalu meminta mereka semua melakukan voting untuk menentukan kemana kapal harus berbelok dan bagaimana caranya? Socrates berkata, voting tanpa edukasi adalah resep menuju kehancuran kapal tersebut. Kartu Magician menunjukkan bahwa apapun yang kita miliki, ini bisa mengontrol apapun yang ada di sekitar kita. Nah sekarang, bawa analogi kapal itu ke dalam bilik suara pemilu di negara kita hari-hari ini. Di dalam bilik suara itu, satu suara dari seorang profesor, seorang doktor, atau lulusan S3 yang menghabiskan 30 tahun hidupnya meneliti kebijakan publik, membuat paper, riset, dan memikirkan nasib negara, nilainya dihitung sama persis 1:1 dengan satu suara dari seorang yang mungkin nggak pernah sekolah atau hanya tamatan SD, yang sama sekali nggak paham tentang urusan inflasi, nggak mengerti geopolitik sama sekali, dan mencoblos pemimpinnya hanya karena diberi kaos partai, diceritakan hoax, atau diberi amplop berisi uang Rp50.000. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Apakah ini masuk akal? Masa depan 300 juta jiwa, ya kira-kira mungkin sebanyak itu saat 2029 nanti, ditentukan oleh sistem di mana kualitas pemikiran orang-orang berilmu dengan sangat mudah dikalahkan oleh kuantitas massa yang gak berpendidikan. Inilah titik buta terbesar dalam demokrasi. Ia tidak pernah peduli siapa yang paling benar atau siapa yang paling pintar. Demokrasi liberal hanya mencari siapa yang paling banyak. Dan dalam masyarakat dengan pendidikan dan ekonomi yang belum merata, suara mayoritas sangat mudah untuk dibeli, dimanipulasi oleh ketakutan, dan dibakar oleh amarah. Mari kita singkirkan perasaan kita sejenak dan bicara berdasarkan data sosiologis. Kurt Hofstede, seorang peneliti budaya dunia, menemukan bahwa bangsa-bangsa barat memiliki skor individualisme yang tinggi. Bagi mereka, hak si saya adalah segalanya. Sedangkan di Indonesia memiliki skor kolektivitisme yang sangat tinggi. DNA kita sedari dulu didesain untuk mencari harmoni, kerukunan, dan ketertiban bersama. Bagi kita, keamanan kita jauh lebih penting dibandingkan kebebasan absolut si saya ini tadi. Bapak bangsa Singapura, almarhum Lee Kuan Yew, pernah menyatakan kebenaran yang pahit bahwa masyarakat Asia lebih membutuhkan ketertiban dan stabilitas ekonomi daripada kebebasan berpendapat yang tanpa batas. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan kedewasaan mental hanya akan menghasilkan anarki. Dan lihatlah buahnya hari ini di media sosial kita. Kita mengira dengan bebas menghujat di TikTok atau Twitter atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kita tidak sedang berdemokrasi. Padahal yang terjadi hari ini bukanlah demokrasi, melainkan tirani massa. Kartu ini lagi. Kartu tentang di mana segala hal yang kita sudah susun berantakan dan kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk mencegah atau keluar daripadanya. Media sosial telah menjadi arena gladiator berdarah. Kebebasan berekspresi disalahartikan menjadi kebebasan untuk memfitnah dan menghancurkan hidup orang lain. Lihat fenomena cancel culture yang ada di sekitar kita.
Apakah itu wajah demokrasi yang kita inginkan? Ketika jutaan netizen tanpa proses pengadilan bisa mematikan rezeki satu orang hanya berdasarkan potongan video 15 detik saja. Apakah itu sebuah kebebasan berpendapat atau sebuah kebablasan berpendapat? Ini adalah barbarisme. Suara satu orang cerdas yang mencoba memberi solusi akan langsung tenggelam dan diinjak-injak oleh suara jutaan orang bodoh yang sedang marah. Lalu apa solusinya? Apakah kita harus kembali ke era kediktatoran, Orde Baru? Tentu saja enggak. Kita harus berhenti membebek pada sistem barat secara membabi buta. Kita harus berani menjahit baju kita sendiri sesuai ukuran tubuh bangsa ini. Para pendiri bangsa kita, Soekarno dan Hatta, sebenarnya sudah memberikan rumusnya dalam sila keempat, Pancasila. Di sana tidak tertulis suara terbanyak. Di sana juga nggak tertulis voting. Yang tertulis adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tolong resapi kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya, dipimpin oleh kualitas pemikiran orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Bukan dipimpin oleh trending topik. Bukan dipimpin oleh FYP atau hype. Bukan dipimpin oleh suara mayoritas orang-orang yang nggak beruntung memiliki pendidikan yang suaranya bisa dibeli dengan sembako. Kartu Emperor memiliki beberapa pengertian, tetapi saya ingin melihat dari sudut yang ini. Bangsa Nusantara secara spiritual membutuhkan stabilitas. Kita butuh mufakat, di mana tidak ada yang menang mutlak dan tidak ada yang kalah telak. Semuanya dirangkul, semuanya dijaga kehormatannya. Jangan sampai demi pujian negara barat, kita rela melihat tubuh bangsa kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, mati kehabisan napas karena tercekik baju demokrasi mereka. Renungkanlah ini baik-baik sebelum kalian memulai mengetikkan kebencian di media sosial atas nama kebebasan berpendapat. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silakan subscribe dan bagikan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.